Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Karena kecintaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, akhirnya menikahkan putrinya dengan Rasul. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin supaya keluarganya ditarbiyah di tengah-tengah keluarga Nabi. Dan itulah seorang bapa harus mencarikan anak gadisnya laki-laki terbaik untuk kehidupannya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Aisyah, Aisyah masih kecil, belum lagi baligh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli Aisyah di usia sudah baligh, ketika usia 9 tahun baru Rasul menggaulinya. Dan tidak aib di zaman itu menikah muda. Dan dalam Islam boleh, ya kan, di zaman itu. Tapi di zaman now, hati-hati antum nikah dengan yang belum baligh, kena HAM, ya, tapi bisa masuk penjara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, La Aisyah radhiyallahu anha ini termasuk dari seluruh istri Rasul yang paling cerdas. Bahkan seluruh wanita Arab, kalau dibandingkan ilmunya dengan Aisyah, maka ilmu Aisyah mampu menjangkau seluruh ilmu wanita Arab. Saking cerdasnya, karena mewarisi kecerdasan ayahandanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang mampu menghafal seluruh nasab orang Arab. Makanya Aisyah itu termasuk dari 7 orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas 1000 lebih. Di sana ada Abu Hurairah urutan pertama, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an, kemudian Aisyah. Aisyah masuk di sini dalam deretan dari orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Makanya kalau antum baca kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Nasai, kitab-kitab hadis, antum baca dalam bab apa saja, pasti antum akan menemukan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam bab salat dari Aisyah radhiyallahu anha. Bab puasa dari Aisyah radhiyallahu anha. Bab haji, bab zakat, bab jual beli, bab nikah dari Aisyah banyak. Dan sedikit dari istri-istri Rasul selain Aisyah, karena memang dia cerdas. Bahkan di zamannya seluruh para sahabat sepeninggal Rasul banyak yang meminta fatwa, meminta ilmunya, meminta fatwa kepada Aisyah radhiyallahu, ya Aisyah apa ini apa itu gitu, karena kecerdasannya luar biasa. Sehingga para ulama kemudian khilaf, siapa istri Rasul yang paling utama, Khadijah atau Aisyah? Maka sebagian para ulama mengatakan Aisyah lebih utama, karena dia wanita yang paling dicintai Rasul. Sebagaimana Amr bin As pernah bertanya kepada Rasul, siapa wanita yang paling anda cintai? Maka Rasul mengatakan Aisyah. Aisyah yang paling saya cintai. Tapi sebagian para ulama mengatakan Khadijah. Ada juga yang tengah-tengah. Kalau di awal dakwah, Khadijah yang lebih utama, karena dia menyumbangkan seluruh hartanya. Orang yang pertama beriman, bahkan menjangkau seluruh laki-laki. Gak ada laki-laki yang beriman, Khadijah sudah masuk Islam. Jadi dia lebih utama. Dari satu segi Aisyah lebih utama di segi yang lain. Dari segi penyebaran Islam Aisyah lebih utama gitu kan. Tapi di dakwah di awal Islam Khadijah lebih utama, karena dakwah itu kan perlu pengorbanan, perlu biaya, perlu waktu, dan begitu seterusnya. Lah Aisyah radhiyallahu anha itu salah satu wanita yang dimimpikan Rasul. Nabi suatu ketika bermimpi, kemudian jatuh selendang merah dari atas langit. Rupanya selendang merah itu jatuh kepada seorang wanita yang sedang tidur, sehingga tertutupi dengan selendang itu. Maka Rasul mendekati selendang itu, ternyata setelah disingkap dia kaget. Rupanya wajahnya mirip dengan Aisyah. Maka malaikat mengatakan, ya Muhammad, innaha zaujatuka fid dunya wal akhirah. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang ini, maksudnya Aisyah, akan menjadi istrimu di dunia dan istrimu di akhirat. Dan mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Antum kalau mimpi, dalam mimpi kok kemudian salaman dengan anak gadis tetangga, jangan kemudian antum datang, kamu itu jodoh saya. Kau tahu, dimimpikan dalam mimpi saya seperti Rasul memimpikan Aisyah. Wah, kan, mantap itu alasannya. Gak bisa lah, ya kan? Mimpi antum itu wangsit, bukan wahyu.